Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 916 mempertahankan halaman belakang. Old Hey, berapa kali leverage yang bisa kita gunakan untuk kontrak berjangka 2 miliar dolar Amerika Serikat Taibat? Feng Yu berdiri di depan PC-nya di kantornya dan memberi perintah kepada He Zhaoji. He Zhaoji terkejut. Kontrak senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat membutuhkan banyak dana, dan Feng Yu masih ingin menggunakan leverage. Begitu tarif bat Thailand naik, mereka akan dipaksa untuk membatalkan kontrak mereka. Untuk mencegah penutupan paksa kontrak berjangka mereka harus menyiapkan lebih banyak dana. Jika Feng Yu sangat yakin bahwa bat Thailand akan terdepresiasi dan tidak akan naik, maka mereka tidak perlu menyiapkan dana. Mungkinkah bos yakin pemerintah Thailand tidak akan membalas? Kami seharusnya tidak bisa mendapatkan 20 kali leverage dengan dana kami. Tapi 15 kali leverage seharusnya tidak menjadi masalah. Bos, apakah itu terlalu berisiko? Dia Zhaoji ragu-ragu. Kalau begitu mari kita gunakan leverage 15 kali. Mulailah membangun portofolio kami. Ingatlah untuk menyebarkannya. Kali ini, kita pasti akan menang. Keyakinan Feng Yu telah mempengaruhi He Zhaoji dan mengurangi keraguan-raguannya. Setiap kali Feng Yu menunjukkan ekspresi ini, perusahaan akan mendapat untung besar. Meskipun kali ini, lebih banyak dana yang digunakan, dan risikonya lebih tinggi, He Zhaoji menjadi lebih percaya diri dan merasa bisa mengikuti jejak bosnya dan menghasilkan uang. Selain Taibat berjangka, Feng Yu juga meminta He Zhaoji untuk membeli indeks saham berjangka Thailand. Pada periode ini, indeks saham Thailand sempat pulih hingga lebih dari 1.000 poin. Namun kali ini Feng Yu akan bekerja sama dengan Soros untuk menyerang perekonomian Thailand. Indeks saham pasti akan jatuh lebih dari 50%. Namun, Feng Yu hampir menghabiskan semua dananya untuk kontrak berjangka. Profesor Liang berdiri di sebelah Feng Yu. Dia ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Feng Yu. Ketika dia mendengar Feng Yu akan menggunakan sebagian besar dananya untuk membeli kontrak berjangka, dia mengerutkan kening. Feng Yu tidak punya banyak uang lagi. Jika Soros berbohong dan tiba-tiba menyerang Hong Kong, Feng Yu tidak akan memiliki cukup dana untuk pertahanan. Soros mungkin juga mencoba untuk menaikkan nilai bat Thailand, dan Feng Yu akan terpaksa membatalkan kontrak berjangkanya dan menderita kerugian besar. Tetapi sangat tidak mungkin bagi Soros untuk menaikkan tarif bat Thailand. Feng Yu akan menderita kerugian jika dia melakukan itu, tetapi Soros juga akan menderita kerugian. Quantum Fund telah membeli banyak posisi pendek berjangka di bat Thailand. Ini akan menjadi situasi kalah-kalah bagi keduanya. Investor yang mendukung Soros tidak akan mengizinkannya melakukan ini. Feng Yu, tidakkah menurutmu risikonya terlalu tinggi? Profesor Liang bertanya. Pemuda ini terlalu berani. Profesor Liang, Anda pikir saya hanya punya 6 miliar dolar Amerika Serikat? Feng Yu tersenyum. Mata Profesor Liang terbuka lebar. Kamu masih menyembunyikan dana. Jika Feng Yu masih memiliki dana, dia masih bisa melarikan diri tanpa menderita kerugian besar. Mereka menggunakan beberapa kerugian untuk berjudi demi keuntungan yang lebih besar, dan ini benar. Investasi tidak 100% aman. Akan selalu ada risiko, dan semakin besar risikonya, semakin tinggi keuntungannya. Feng Yu tersenyum dan tidak membalasnya. Kali ini, Soros membuat comeback. Menurut Anda, berapa lama pemerintah Thailand bisa bertahan? 10 hari. Perkiraan Feng Yu sama dengan Soros. 10 hari sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Pemerintah Thailand tidak memiliki cadangan yang cukup, dan pembatasan mereka pada suku bunga pinjaman telah membatasi perkembangan forex mereka. Pemerintah Thailand tidak memiliki ahli perdagangan keuangan.
Langkah-langkah yang mereka terapkan untuk menghentikan Soros adalah apa yang digunakan Indonesia terhadap Soros beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Soros sempat mundur, tapi itu bukan karena dia takut. Soros merasa waktunya belum matang. Sekarang, saatnya menuai keuntungan. Sudahkah Anda mempertimbangkan kemungkinan Soros tiba-tiba berbalik dan menyerang Hong Kong? Profesor Liang bertanya. Mustahil. Tetapi jika dia melakukan itu, Anda masih ada. Dia juga tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika dia menyerang Hong Kong sekarang. Selanjutnya, dia akan berselisih denganku. Saya mungkin menderita kerugian, tetapi kerugiannya akan lebih tinggi. Kali ini, dana Soros sangat besar, dan sebagian besar bukan miliknya. Jika dia menderita kerugian yang signifikan kali ini, reputasinya akan hilang dan akan berada dalam masalah besar. Feng Yu yakin Soros hanya memikirkan keuntungan terlebih dahulu. Soros adalah tipikal Yahudi serakah. Ada desas-desus bahwa selama pernikahan keduanya, pendeta bertanya apakah dia bersedia berbagi semua yang dia miliki dengan istrinya. Soros berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun sampai pengacaranya mendatanginya untuk memberitahu dia bahwa sumpah pernikahan tidak dapat diterima di pengadilan. Pada saat itu, Pries dan mempelai wanita benar-benar dipermalukan olehnya. Kali ini, Soros meminta investornya untuk menjual obligasi AS mereka untuk mengumpulkan dana dalam jumlah besar. Itu berarti dia akan menghabisi pemerintah Thailand dengan satu pukulan mematikan dan mendapatkan pengembalian tertinggi. Dia tidak akan pernah menyerang Hong Kong selama ini. Tetapi setelah pemerintah Thailand dikalahkan, Soros mungkin mencoba menyerang Hong Kong untuk menguji pertahanan, atau dia mungkin menunggu sampai pasar lainnya dikalahkan sebelum menyerang Hong Kong. Soros tidak akan membiarkan Hong Kong pergi. Soros pernah berkata bahwa penilaian benar atau salah itu penting. Yang penting adalah memanfaatkan semua kekuatan Anda dengan sebaik-baiknya saat Anda benar. Apa yang dikatakan Soros persis seperti yang dirasakan Feng Yu saat ini. Apa yang dia lakukan sekarang adalah membuat investasi yang benar dan ingin mendapatkan hasil maksimal darinya. Selanjutnya dana Furongqi dan Superman Lee sudah siap. Mereka juga telah berjanji kepada pemerintah China bahwa mereka akan melindungi stabilitas Hong Kong sebelum kembalinya Hong Kong. Terakhir kali Soros menguji pertahanan Hong Kong, sempat membuat Furongqi dan Superman Lee khawatir. Tetapi dengan adanya Feng Yu, Furongqi dan Profesor Liang tidak dapat memprediksi kapan Soros akan menyerang. Tapi apapun yang terjadi, Soros tidak akan pernah melepaskan Hong Kong. Perekonomian negara-negara Asia Tenggara saling terkait. Saat mata uang satu negara terdepresiasi, akan terjadi reaksi berantai, dan mata uang negara lain akan terpengaruh. Banyak dari investor asing negara-negara ini adalah sama. Saat mereka menarik investasi mereka, nilai tukar mata uang akan jatuh untuk semua negara. Soros akan habis-habisan kali ini, dan tidak ada yang mau melawannya. Ini akan membuat Soros menang lebih mudah. Hong Kong tidak seperti Thailand, yang mendapat dukungan dari China. Bahkan sekarang, hanya dengan Superman Lee dan Furongqi di sekitarnya, Hong Kong tidak akan dikalahkan dengan mudah. Furongqi telah mengatakan bahwa begitu Soros menyerang mata uang Hong Kong, dana dari para Taipan lainnya akan memasuki pasar dan membuat Soros kehilangan semua uangnya. Sekarang, situasinya adalah Feng Yu keluar untuk mencari uang dan sisanya mengawasi halaman belakang rumahnya. Bab 917 memimpin mereka. Feng, apakah kamu siap? Kami akan mulai hari ini. Mari kita bekerja sama untuk menghasilkan uang. Tentu, kami akan mengalahkan pemerintah Thailand dalam waktu 10 hari. Soros telah membagi investasinya menjadi 3 area. Dia akan mempersingkat saham, suku bunga, dan mata uang, di mana dia pandai. Jika Soros hanya mempersingkat mata uangnya, biayanya akan lebih tinggi dan lebih sulit dikendalikan. Strategi yang digunakannya adalah berspekulasi berdasarkan hubungan antara ketiga area tersebut. Begitu pasar jatuh,
area lain juga akan terjun. Itu berarti jika pasar saham ambruk, nilai tukar mata uang juga akan turun. Jika kurs bat Thailand jatuh, pasar saham juga akan jatuh. Setelah itu, pemerintah Thailand tidak punya pilihan selain menaikkan suku bunga tabungan, dan itu akan mempercepat krisis keuangan. Model operasi Feng Yu sama dengan Soros. Dia juga menggunakan serangan 3 cabang karena semua pasar keuangan saling terkait. Kali ini, mereka akan mulai dengan membuang Thai baht lagi. Penanggung jawab Bank Sentral Thailand, Basong, sedang membaca beberapa dokumen dan memikirkan cara untuk melunasi kredit macet bank ketika bawahannya menerobos masuk ke kantornya. Gubernur, sejumlah besar baht sedang dibuang di pasar forex sekarang. Nilai baht Thailand mulai terdepresiasi. Apa? Kenapa ini terjadi lagi? Basong terkejut. Apa yang sedang terjadi? Soros dan anak buahnya kembali. Apakah dia tidak takut setelah kekalahannya terakhir kali? Saya tidak yakin. Tapi kami telah menyelidikinya, dan sepertinya kuantum fund berada di balik ini. Bawahan itu menjawab, dana kuantum. Soros dan anak buahnya kembali. Terakhir kali ketika pemerintah Thailand menaikkan suku bunga pinjaman, mereka telah mempengaruhi seluruh pasar keuangan mereka dan menerima banyak keluhan. Namun pada akhirnya, mereka berhasil mengusir Soros dan para spekulan internasional lainnya. Mereka pikir semuanya sudah berakhir dan perlahan bisa menyesuaikan kebijakan mereka untuk menyelamatkan ekonomi Thailand. Tapi Soros dan anak buahnya kembali. Tapi jika kita bisa menang melawan kalian semua sekali, kita bisa melakukannya lagi. Jangan panik. Beritahu yang lain bahwa mereka tidak diizinkan untuk meminjamkan baht Thailand. Juga, beritahu petinggi. Tidak apa-apa. Saya akan melapor ke atasan sendiri. Basong melambaikan tangannya dan meninggalkan kantornya. Ini telah menyebabkan beberapa penundaan untuk Basong, dan ini adalah masalah dengan terlalu banyak level di pemerintahan. Jika itu adalah perusahaan Feng Yu, He Zhaoji bisa menelepon Feng Yu kapan saja ketika ada keadaan darurat. Api sudah mulai menyala, dan Anda masih ingin melapor ke atasan secara pribadi. Apa yang kamu pikirkan? Itu juga karena Basong menang melawan Soros dan sekarang terlalu percaya diri. Ia masih belum mengetahui berapa dana yang dimiliki Soros saat ini. Kali ini, Soros akan menggunakan taktik yang lebih ekstrim dan tidak akan memberikan kesempatan kepada pemerintah Thailand untuk membalas. Jenderal, Basong punya sesuatu untuk dilaporkan. Oke, biarkan dia masuk. Chafalit bukan hanya Panglima Angkatan Darat, tetapi dia juga Perdana Menteri. Meskipun Thailand memiliki monarki, raja tidak memiliki kekuatan nyata. Apa yang dilakukan keluarga kerajaan adalah menengahi perbedaan antara berbagai partai politik dan mengangkat Perdana Menteri. Tapi Raja Thailand dicintai dan dihormati oleh semua orang Thailand. Basong, ada apa? Chafalit berpikir Basong telah memikirkan beberapa kebijakan baru untuk meningkatkan perekonomian. Jenderal, pria Yahudi itu ada di sini lagi. Saya baru saja menerima berita bahwa seseorang membuang baht Thailand dalam jumlah besar. Saya meminta izin Anda untuk menggunakan cadangan devisa kami untuk memberinya pelajaran. Basong membungkuk dan berkata. Chafalit sama dengan Basong. Dia sangat marah, tetapi tidak panik atau takut. Thailand telah menang melawan Soros 2 kali, dan para spekulan internasional itu tidak perlu takut. Oke, aku akan mengizinkanmu. Kali ini, kita harus membuat para spekulan ini membayar mahal. Badong pergi dengan perintah Chafalit. Dia telah menyia-nyiakan hampir 1 jam untuk mendapatkan izin ini. Ketika Basong kembali ke kantornya, dia melihat semua orang sibuk, dan beberapa stafnya saling berteriak. Apa yang salah? Kenapa semua orang berantakan? Basong sangat marah. Gubernur, baht Thailand anjlok. Sekarang 26, 1:1, dan masih turun. Seseorang berteriak, apa? Sudah berapa lama, dan baht Thailand telah terdepresiasi begitu banyak? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tarif turun begitu banyak?
Bukankah kalian semua membalas? Basong meraung. Staf lainnya diam dan tidak tahu bagaimana menjawab. Membalas. Bagaimana kita akan membalas? Kami tidak memiliki wewenang untuk menggunakan cadangan devisa, dan Anda pergi menemui Perdana Menteri. Kami tidak memiliki cara untuk menghubungi Anda. Apa yang kalian semua tunggu? Gunakan cadangan devisa untuk membeli dalam baht Thailand dan naikkan tarifnya. Staf mulai bergerak. Bos, ada sejumlah besar uang yang masuk ke pasar, membeli semua baht Thailand. Tarif baht Thailand mulai naik. He Zhaoji melaporkan. Jangan khawatir. Ikuti saja perintah saya dan lanjutkan untuk membuang baht pada frekuensi yang saya tetapkan. Soros telah meminjam lebih banyak baht daripada kami. Dia sengaja memimpin pemerintah Thailand untuk memanfaatkan cadangan devisa mereka. Feng Yu telah berdiskusi dengan Soros tentang ini. Mereka akan berpura-pura keluar semua di awal untuk mengelabui pemerintah Thailand untuk menggunakan cadangan devisa mereka dan membiarkan mereka menerapkan langkah-langkah untuk membawa pasar keuangan mereka ke dalam kekacauan. Feng Yu dan Soros sudah memiliki sejumlah besar baht. Mereka masih belum mulai membuang semua baht mereka. Kebijakan yang diterapkan sekarang tidak akan berpengaruh pada mereka. Feng Yu bahkan bisa mendapatkan Thai baht senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat, dan Soros memiliki lebih banyak dana daripada Feng Yu. Dia pasti akan lebih pendek dari Feng Yu. Apa yang dilakukan Feng Yu dan Soros adalah menyeret pemerintah Thailand ke dalam lumpur. Ketika pemerintah Thailand ingin membalas, mereka akan menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hal ini untuk menciptakan kesan yang salah bagi pemerintah Thailand. Mereka ingin mengelabui pemerintah Thailand agar percaya bahwa mereka terjebak dalam jalan buntu, dan jika pemerintah Thailand menggunakan sedikit lebih banyak dari cadangan devisa mereka, mereka akan menang. Ketika Thailand menghabiskan semua cadangan devisa mereka, Feng Yu dan Soros akan memberi mereka pukulan terakhir. Saat itu, pemerintah Thailand hanya bisa mendapatkan pinjaman dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, dan Feng Yu dan Soros akan terus menyerang negara manapun yang meminjamkan uang Thailand. Setelah mata uang negara kedua diserang, seluruh mata uang Asia Tenggara akan mengalami krisis, terutama negara-negara yang dekat dengan Thailand. Pasar forex suatu negara tidak akan memuaskan Feng Yu, Soros, dan anak buahnya. Mereka telah menggunakan miliaran USD, dan jika mereka hanya bisa mendapatkan pengembalian beberapa ratus juta, itu akan sia-sia dari usaha mereka. Feng Yu terus membuang baht dengan kecepatan tetap, dan Soros melakukan hal yang sama. Tarif baht Thailand berfluktuasi tanpa henti. Soros melihat pemerintah Thailand telah memasuki pasar dan memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Bab 918 menggigit malam itu, tarif baht kembali ke 25, 4:1, dan Basong merasa bangga. Dia akan menarik baht Thailand kembali ke 25:1 besok. Tingkat saat ini berada dalam kisaran fluktuasi yang dapat diterima, tetapi dia masih berpikir itu tidak cukup. Tarif saat ini tidak akan membiarkan Soros dan anak buahnya menderita banyak kerugian. Dia harus menaikkan tarif lebih tinggi untuk meningkatkan kerugian Soros. Feng Yu memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat tarifnya. Fluktuasi kecil ini tidak akan membuat pemerintah Thailand waspada dan akan membuat mereka jatuh ke dalam perangkap. Ini disebut memotong daging dengan pisau tumpul. Pemerintah Thailand tidak akan pernah mengharapkannya. Semua orang telah bekerja keras hari ini. Selain yang bertugas, kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Saya ingin menekankannya lagi. Dalam 2 minggu berikutnya, tidak ada yang diizinkan untuk minum alkohol, atau mengambil cuti kecuali dalam keadaan darurat. Juga, tidak ada yang diizinkan memberitahu orang lain tentang investasi kami. Feng Yu memandang semua orang ketika dia mengatakan ini. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengirim salah satu anak buahnya ke pihak Soros sebagai mata-matanya tahun lalu. Feng Yu curiga salah satu calo ini mungkin disuap oleh Soros. Dia harus berhati-hati dan tidak boleh jatuh untuk jebakan apapun yang dibuat oleh Soros.
Itu sebabnya bahkan pialang di perusahaan tidak tahu tentang dana tersembunyinya. Hanya Profesor Liang yang tahu Feng Yu masih memiliki sejumlah besar uang yang disembunyikan di suatu tempat, tetapi dia tidak akan memberitahu orang lain. Kirilenko juga tahu tentang ini. Tapi itu jumlah yang signifikan, dan dia lebih berhati-hati daripada Feng Yu. Feng Yu tidak pandai mengamati ekspresi orang, dan dia mungkin salah. Bisa juga mata-mata itu pandai bersembunyi dan tidak membuat Feng Yu curiga. Feng Yu paling khawatir tentang broker dari New York. Keluarga mereka tidak berada di Hong Kong, dan di AS, Soros dapat menawarkan perlindungan kepada mereka. Mereka tidak takut Feng Yu membalas dendam pada mereka. Dia lebih yakin dengan broker Hong Kong. Keluarga mereka semua ada di Hong Kong, dan ada triad di Hong Kong. Keluarga berpengaruh mana di Hong Kong yang berani mengatakan bahwa mereka tidak berurusan dengan triad lokal. Broker ini serakah, tetapi mereka tidak berani menyentuh uang Feng Yu. Keesokan harinya, Feng Yu menyuruh He Zhaoji dan yang lainnya untuk mulai membuang saham Thailand. Pasar saham telah turun sedikit kemarin, dan sejumlah besar saham dibuang saat perdagangan dimulai. Dalam 1 jam, indeks saham turun 3%. Feng Yu telah membeli sejumlah besar indeks saham berjangka dan akan menghasilkan 5 juta dolar Amerika Serikat untuk setiap poin yang turun. Jika indeks saham Thailand turun 100 poin, dia akan menghasilkan 500 juta dolar Amerika Serikat. Meskipun pengembaliannya mungkin tampak tinggi, Feng Yu telah memasukkan lebih banyak dana. Kerugian dari dumping saham adalah jumlah yang besar. Feng Yu telah membuang sejumlah besar saham dalam waktu singkat. Tapi pemerintah Thailand bereaksi cepat, dan mengumumkan serangkaian kabar baik, membanggakan keuntungan tinggi, untuk menarik investor kecil. Mereka berusaha menaikkan harga saham, terutama blue chips. Saat ini, Soros dan anak buahnya menggunakan cara biasa mereka untuk menyebarkan berita negatif tentang pemerintah Thailand. Mereka mengatakan pemerintah Thailand hanya memiliki sedikit lebih dari beberapa miliar USD tersisa dalam cadangan mereka, dan baht Thailand akan terdepresiasi lebih dari 50%. Indeks pasar saham akan jatuh di bawah 500 poin. Desas-desus ini mengejutkan, dan banyak orang mengira itu palsu. Bagaimana bisa cadangan devisa pemerintah Thailand begitu rendah? Juga, bagaimana indeks pasar saham bisa turun di bawah 500 poin? Saat ini masih di 1000 poin. Harga saham sempat turun sedikit, tapi sekarang sudah pulih. Rumor itu terlalu kekanak-kanakan. Tetapi beberapa orang percaya pada rumor tersebut dan mulai menjual saham mereka. Indeks saham mulai turun lagi. Ketika indeks saham jatuh, lebih banyak orang mulai mempercayai rumor tersebut. Semua investor asing mulai menarik investasi mereka dari pasar keuangan Thailand. Beberapa perusahaan mulai menjual pabrik dan kantor mereka dengan harga rendah dengan imbalan USD. Mereka merasa bahwa baht Thailand akan terdepresiasi, dan ekonomi Thailand akan hancur. Beberapa orang, seperti Basong, masih bersikeras bahwa rumor itu palsu, dan hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Pemerintah Thailand merasa mudah untuk menghancurkan rumor ini. Basong akan tampil di depan seluruh bangsa untuk mengklarifikasinya. Mari kita lihat apakah orang akan percaya rumor, atau akan mereka percaya ahli yang telah menang melawan spekulan internasional itu. Tapi Basong tidak tahu ini yang diinginkan Feng Yu dan Soros. Mereka tidak ingin semua orang meninggalkan pasar keuangan Thailand dalam semalam, atau pemerintah Thailand akan memberlakukan beberapa tindakan ekstrim. Juga, jika pemerintah Thailand kalah dalam 2 hingga 3 hari, negara-negara lain di Asia Tenggara tidak akan terpengaruh secara mendalam. Jika negara-negara lain tidak terlibat, bagaimana Feng Yu dan Soros bisa mendapat untung? Basong sekarang menjadi berita Thailand. Dia masih memiliki ekspresi percaya diri dan arogan di wajahnya. Terlalu percaya diri akan menyebabkan kesalahan. Tingkat baht Thailand masih berfluktuasi secara agresif, tetapi indeks saham turun perlahan. Dia tua, buang 5% lebih banyak saham hari ini.
Mari beri mereka kegembiraan. Feng Yu memerintahkan. He Zhaoji mengangguk dan keluar untuk menginstruksikan sisanya. Feng Yu mengeluarkan sekaleng kili dan meminum setengahnya dalam sekali teguk. Semuanya sesuai rencana. Feng Yu dan Soros tidak takut bahkan jika beberapa cegukan terjadi di sepanjang jalan. Mereka siap untuk semua skenario yang mungkin dan dapat bereaksi tepat waktu. Mungkin Feng Yu dan Soros terlalu memikirkan pemerintah Thailand. Skenario yang telah mereka persiapkan tidak muncul. Pemerintah Thailand juga tidak mendongkrak tarif bat Thailand secara gila-gilaan. Sebelumnya, Soros takut menemui jalan buntu dengan pemerintah Thailand karena tidak memiliki cukup dana. Tapi sekarang, mereka punya cukup dana untuk melawan pemerintah Thailand. Tanpa disadari, pemerintah Thailand telah menggunakan lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat dari cadangannya untuk menaikkan suku bunga mereka. Basong tahu Soros telah kalah sebelumnya, dan kali ini, dia seharusnya menyiapkan lebih banyak dana. Basong merasa ini adalah hal yang biasa dan bahkan berpikir bahwa semakin lama jalan buntu, semakin banyak kerugian yang akan dialami Soros. Kedua belah pihak tampaknya memiliki kesepakatan untuk tidak all out dan ingin memperpanjang kebuntuan. Tapi ada masalah dengan strategi Basong. Feng Yu dan Soros tahu kekuatan pemerintah Thailand, tetapi pemerintah Thailand tidak tahu berapa banyak dana yang dimiliki Feng Yu dan Soros. Basong berpikir strategi yang dia gunakan sebelumnya efektif, dan dia bisa memberi Soros pukulan mematikan kapan saja. Namun dia tidak menyadari bahwa cadangan devisa Thailand perlahan-lahan digerogoti. Ketika semua cadangan devisa habis, itu akan menjadi malapetaka bagi pemerintah Thailand dan awal dari krisis keuangan Asia. Bab 919 Haha, kita masih punya uang, Gubernur, apa yang harus kita lakukan? Ada desas-desus tentang kami yang tidak memiliki cukup dana. Basong khawatir karena kali ini, rumor itu benar. Mereka sekarang tidak memiliki cukup dana. Tahun lalu, pemerintah Thailand masih memiliki cadangan devisa sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Namun sejak awal tahun ini, perdagangan Thailand turun, dan mereka hanya memiliki sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Awal tahun ini, mereka juga menggunakan sebagian darinya untuk melawan Soros. Sekarang, cadangan devisa mereka menipis. Basong menyadari bahwa dia telah meremehkan Soros dan para spekulan internasional. Kali ini, dia tidak hanya menghadapi dana kuantum Soros, dan pasti ada sekelompok orang lain yang terlibat dalam hal ini. Basong mengira dia bisa menahan para spekulan internasional itu dalam kebuntuan dan kemudian menghancurkan mereka sekaligus. Tapi sekarang, sepertinya pemerintah Thailand yang akan dihancurkan. Basong tiba-tiba punya ide. Saya juga bisa menyebarkan desas-desus terhadap kalian semua. Hah, apakah ini mungkin? Feng Yu sedang menonton berita Thailand dan melihat Basong berdiri di depan para reporter mengatakan kepada mereka bahwa pemerintah Thailand telah mengubah yen dan mark Jerman mereka menjadi USD. Dengan USD mereka dalam cadangan devisa mereka, mereka masih memiliki 30 miliar, dan mereka akan menang. Saudara Feng, Thailand masih memiliki yen dan mark dalam cadangan mereka. Fu Guangzheng bertanya dengan khawatir. Iya, dalam cadangan mereka, mereka memiliki 3 jenis mata uang asing. Tetapi kebijakan mata uang asing mereka tidak akan mengizinkan mereka memiliki lebih dari 50% yen dalam cadangan mereka. Mark mereka tidak akan lebih dari 10%, dan angka-angka ini adalah maksimum. Itu berarti mereka berbohong. Fu Guangzheng merasa lega. Itu semua berita palsu. Mereka seharusnya sudah menghabiskan yen dan mark mereka sejak lama. Kemarin, mereka seharusnya menggunakan yen mereka untuk menaikkan kurs bat Thailand dan menggunakan mark mereka pagi ini. Mereka telah mengubah semua mata uang asing mereka ke USD untuk membeli bat Thailand. Saya bertanya-tanya bagaimana Basong ini menjadi gubernur Bank Sentral Thailand. Mata uang apapun dapat digunakan untuk membeli bat Thailand untuk menaikkan tarif. Tidak harus USD atau yen.
Orang yang menulis pidato ini untuk Basong pastilah seorang idiot yang tidak tahu apa-apa tentang trading finansial. Berdasarkan perkiraan Anda, menurut Anda berapa banyak yang mereka miliki dalam cadangan devisa mereka sekarang? Fu Gongzhang bertanya. Tidak akan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Besok, mereka akan menggunakan semua uang mereka. Setelah gelombang serangan hari ini, Thailand akan menggunakan pilihan terakhir mereka besok. Itu berarti pemenangnya akan muncul besok. Fu Guangzheng sangat gembira. Ini adalah kemenangan yang mudah, dan apakah itu berarti investasinya di Wind and Rain Consulting Firm akan menghasilkan keuntungan? Feng Yu memutar matanya. Bukankah aku sudah menyebutkan ini padamu sebelumnya? Apa yang akan Anda lakukan jika bisnis Anda memiliki masalah arus kas? Anda mengatakan bahwa Thailand akan mendapatkan bantuan atau meminjam uang. Apakah Anda tahu negara mana yang akan mereka dekati? Fu Guangzheng ingat Feng Yu telah menyebutkan tentang ini sebelumnya. Kemungkinan besar Singapura, diikuti Jepang dan Indonesia. Setelah itu, mereka akan melakukan pendekatan ke Malaysia dan Taiwan. Tetapi terlepas dari negaranya, jumlah yang mereka pinjamkan ke Thailand tidak akan signifikan. 10 miliar USD harusnya maksimal, karena negara-negara ini juga tidak memiliki cadangan devisa yang cukup. Negara manapun yang meminjamkan Thailand, uangnya akan menjadi target kami selanjutnya. Cadangan devisa negara-negara itu tidak tinggi, dan mereka masih berani meminjamkan uang ke Thailand. Ini seperti mencari kematian. Meminjamkan uang ke Thailand tidak akan mengubah apapun dan akan meningkatkan risiko negara mereka. Negara yang meminjamkan uang Thailand pasti idiot. Bagaimanapun, Feng Yu telah berbicara dengan Iron Fist Su tentang hal ini, dan China tidak akan meminjamkan 1 sen pun kepada negara-negara Asia Tenggara selama 2 tahun ini. Bisakah Soros memprediksi ini terjadi? Fu Gongzhang bertanya. Feng Yu menamparkan dahinya. Tolong, bahwa Soros adalah pengelola dana lindung nilai terbaik di dunia. Bagaimana dia bisa melewatkan sesuatu yang begitu jelas? Bahkan jika Soros mabuk atau sudah pikun, keempat fund manager di bawahnya juga akan mengetahui hal ini. Pialang lainnya di bawah Soros juga elit. Dengan pengetahuan Anda dalam trading finansial, Anda masih berani meragukan Soros. Jangan berpikir orang lain berada di levelmu, oke? Apakah Anda pikir Profesor Liang tidak tahu tentang ini? Apakah Anda pikir paman tertua Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi? Anda dapat meminta salah satu broker di kantor utama. Siapa di antara mereka yang tidak tahu tentang ini? Jika Anda menemukan salah satu dari mereka yang tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah Thailand berbohong, beritahu saya. Aku akan segera memecatnya. Feng Yu menjawab. Fu Guangzheng tersenyum malu. Aku hanya bertanya dengan santai. Aku tidak akan mengganggumu. Saya masih bekerja di perusahaan perdagangan. Basong tahu pemerintah Thailand tidak memiliki cukup dana dan ingin menakut-nakuti Soros dengan berita palsu itu. Tapi dia menyadari bahwa itu tidak efektif. Itu hanya bisa memperlambat laju jatuhnya pasar saham mereka. Pasar saham jatuh lebih lambat tidak cukup untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Banyak investor asing yang masih menarik investasinya, dan para spekulan internasional itu tidak berhenti sama sekali. Mereka masih membuang bat. Jika Thailand masih belum menemukan dana baru dalam waktu 2 hari, habislah mereka. Basong tidak punya pilihan selain meminta bantuan Perdana Menteri. Dia berharap Perdana Menteri akan mendapatkan sisa negara di kawasan itu untuk membantu menaikkan tarif bat atau meminjamkan sejumlah uang ke Thailand. Chafalit masih merasa percaya diri setelah menonton berita, dan baru setelah Basong bertemu dengannya, dia menyadari bahwa Thailand bangkrut. Chafalit adalah seorang jenderal angkatan darat dan tidak pandai politik, apalagi ekonomi. Laporan berita di TV telah menipu hampir seluruh bangsa, termasuk Chafalit. Kamu mengatakan bahwa jika kita masih tidak dapat meminjam sejumlah uang besok, kita akan selesai. Iya,
Cavalid hampir mengeluarkan senjatanya untuk mengeksekusi Basong sialan ini di tempat. Brengsek, situasi ini sangat buruk, dan Anda baru memberitahu saya sekarang. Dengan hanya 1 hari, bahkan jika saya bisa mendapatkan pinjaman dari negara lain, kita harus membayar harga yang mahal untuk itu. Tapi kerugian Thailand akan jauh lebih tinggi jika Thailand tidak meminjam uang. Basong mengatakan kepada Cavalid bahwa jika tingkat baht jatuh, ekonomi Thailand akan jatuh, dan akan terjadi inflasi yang parah. Hanya utang luar negeri Thailand yang bisa membuat negara bangkrut. Kamu harus menahannya dengan cara apapun sementara aku meminjam uang. Jika Anda memberitahu saya bahwa sudah terlambat sebelum saya dapat meminjam uang, saya akan mengeksekusi Anda. Cavalid sangat marah. Basong kembali ke kantornya dan segera mengadakan pertemuan dengan para ekonom dan pakar perdagangan keuangan. Mereka harus menemukan solusi secepat mungkin. Strategi berguna jika kedua belah pihak berada pada level yang sama. Tetapi jika satu pihak dikalahkan, strategi hanya dapat memperlambat kekalahan mereka. Soros sedang memegang segelas sampahnya. Pemerintah Thailand tidak punya uang. Haha, kita masih punya uang. Bab 920 menghidupkan kembali harapan Perdana Menteri Thailand langsung terbang ke Singapura. Ia masih harus mengunjungi Indonesia, Malaysia, dan negara lain. Feng Yu melihat laporan berita ini dan tahu bahwa cadangan devisa Thailand kosong. Cavalid mengunjungi negara lain untuk meminjam uang. Dia bertanya-tanya berapa banyak yang bisa dipinjam Cavalid kali ini. Dari jumlah negara yang dikunjungi Cavalid, dia seharusnya meminjam dalam jumlah besar. Telepon Feng Yu berdering, dan itu Soros. George, ada apa? Sudahkah Anda menonton berita Thailand? Cavalid mengunjungi Singapura, diikuti oleh beberapa negara lain. Soros bertanya, iya, dia harus pergi ke sana untuk meminjam uang. Mengapa? Anda khawatir kami tidak memiliki dana yang cukup jika Thailand mendapat pinjaman dari negara-negara itu. Saya tidak punya cukup dana. Bisakah Anda mengumpulkan lebih banyak dana? Jika Thailand berhasil mengumpulkan lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat, kami akan berada dalam bahaya. Soros terdengar khawatir. Hah? Apakah Soros tidak memiliki cukup dana? Mustahil. Soros membuat comeback dan telah mengumpulkan sejumlah besar uang kali ini. Dengan dana Feng Yu memasuki pasar, itu sudah cukup. Apakah Soros mulai membangun portofolio besar di negara lain? Feng Yu tiba-tiba merasa Soros berbohong dan ingin tahu apakah dia menyembunyikan uang di tempat lain. Mungkin dia mencoba membuat Feng Yu mentransfer dana Hong Kong, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk menyerang Hong Kong. Itu mungkin. Soros adalah rubah tua yang licik, dan ini adalah ketiga kalinya dia menyerang Thailand. Bagaimana mungkin dia tidak siap? Feng Yu merasa bahwa bahkan jika dia tidak berpartisipasi kali ini, Soros dan anak buahnya masih akan menang. Dengan Feng Yu berpartisipasi dalam perang kali ini, Soros dapat mengurangi lebih banyak baht Thailand. Dia seharusnya masih punya uang. Saya tidak punya uang lagi. Saya telah menggunakan semua saham perusahaan saya untuk mendapatkan pinjaman, dan bunganya sangat tinggi. Jika Anda tidak memiliki cukup dana, saya akan membatalkan semua kontrak masa depan saya besok untuk dihentikan. Feng Yu mulai tidak masuk akal. Jika Anda tidak mengambil lebih banyak uang untuk memenangkan pemerintah Thailand, saya akan pergi. Meskipun saya mungkin menderita beberapa kerugian, Anda akan lebih menderita. Feng Yu tidak akan rugi apa-apa. Mari kita lihat siapa yang lebih unggul. Soros mundur. Feng, jangan cemas. Kami mungkin belum kalah, dan pemerintah Thailand mungkin tidak meminjam cukup uang untuk memenangkan kami. Walaupun dana kita sudah tidak ada, kita harus berdiri teguh. Pemerintah Thailand akan menggunakan suku bunga mengambang untuk menghentikan kerugian. Ini adalah trik terakhir mereka, dan kami akan memberi mereka pukulan mematikan ketika itu terjadi. Kami akan memulihkan semua kerugian kami dalam sehari. Saya harap begitu. Bagaimanapun,
Saya akan segera menarik diri jika bat naik di atas kisaran yang dapat saya terima. Feng Yu tidak mengatakan berapa jarak yang dapat diterimanya, tetapi mengatakan ini untuk mengancam Soros. Setelah menutup telepon, Soros merasa terganggu. Feng Yu benar tentang Soros masih memiliki dana yang cukup, tetapi Soros ingin membangun portofolio yang lebih besar di negara lain. Itu sebabnya dia berpikir untuk memanfaatkan Feng Yu untuk memasukkan lebih banyak uang. Sekarang, semakin banyak bat yang mereka jual, semakin banyak kerugian mereka. Soros juga tidak ingin kehilangan begitu banyak uangnya sendiri. Soros hanya menguji apakah Feng Yu masih menyembunyikan dana. Dia merasa Feng Yu seharusnya menyembunyikan lebih banyak dana di suatu tempat. Selain itu, Feng Yu berasal dari Hong Kong, dan ada banyak taipan seperti Fu Rongqi di sana. Feng Yu dapat dengan mudah mengumpulkan beberapa miliar USD dari mereka. Soros telah mengetahui bahwa Feng Yu dekat dengan keluarga Fu dan Superman Lee. Jika Feng Yu dapat mengikat kedua keluarga ini, mereka dapat memenangkan pemerintah Thailand dengan mudah. Tapi Feng Yu tidak menyukainya, atau dia tidak sedekat rumor itu dengan kedua keluarga itu. Bagaimanapun, ada perbedaan usia yang besar antara Feng Yu dan kepala kedua keluarga itu. Mereka tidak akan mendengarkan anak nakal. Setelah panggilan telepon ini, Soros merasa Feng Yu tidak perlu ditakuti. Setelah menyapu bersih negara-negara Asia, dia akan menyerang Hong Kong, dan membuat Feng Yu kehilangan semua keuntungannya dari Thailand. Jika Anda menolak untuk bergabung dengan kami, Anda adalah musuh saya. Melemahkan musuhku adalah sesuatu yang ingin aku lakukan. Feng Yu dan Soros mungkin bekerja sama sekarang, tetapi mereka waspada satu sama lain dan mungkin akan jatuh kapan saja. Mereka tidak akan jatuh dalam waktu dekat, karena mereka masih belum menghasilkan keuntungan. Tapi begitu keduanya menghasilkan uang, itu akan berbeda. Feng Yu tidak menyukai negara-negara lain di Asia Tenggara, karena begitu ekonomi China tumbuh, China akan menjadi ancaman bagi mereka, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk menghentikan China. Feng Yu adalah seorang Cina patriotik, dan ekonomi Cina memiliki dampak langsung pada bisnisnya. Jika Cina miskin, akan ada sangat sedikit taipan Cina. Setelah ekonomi negara-negara itu jatuh, pertumbuhan China akan lebih cepat. Jangan bilang bahwa pemerintah AS tidak mendukung Soros dari bayang-bayang. Beberapa negara di Asia Tenggara ini berkembang pesat dan memiliki banyak warga kaya. Ini akan melemahkan pengaruh AS terhadap warga negara-negara tersebut. Hanya ketika negara-negara ini tidak berkembang, AS akan terlihat lebih kuat. Dengan cara ini, AS dapat mempertahankan posisinya sebagai kakak dunia. Bahkan Uni Soviet telah hancur karena AS. Bagaimana AS bisa membiarkan negara lain berkembang? Selama krisis keuangan Asia ini, AS juga ingin menekan pertumbuhan ekonomi China. Bagi AS, ancaman dari China jauh lebih tinggi daripada di Rusia. Pria itu masih ada dan akan meningkatkan ancaman terhadap AS. Begitu China tumbuh lebih kuat, Taiwan akan diambil kembali dengan paksa. Soros pandai menggunakan politik untuk berspekulasi. Feng Yu tidak akan pernah percaya bahwa Soros tidak terkait dengan pemerintah AS. Baik AS dan China harus diuntungkan dari krisis keuangan Asia ini. Perdagangan China dengan negara-negara tersebut pada awalnya tidak tinggi. Begitu investor internasional melihat ekonomi China berkembang pesat, mereka akan membawa investasi mereka ke China. Pemerintah China bahkan tidak perlu menawarkan subsidi atau menawarkan perlakuan khusus kepada mereka. Keesokan harinya, Basong muncul di depan para wartawan lagi dan memulai pidato kemenangannya. Kami telah meminjam 7 miliar dolar Amerika Serikat dari Singapura. Spekulan internasional itu tidak akan cocok untuk kita. Setelah berita ini dilaporkan, orang Thailand menghidupkan kembali harapan untuk ekonomi Thailand. Beberapa investor asing yang ingin pergi berubah pikiran. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.